Bertemu kembali dengan saya pada hari ini. Saya berharap saudara-saudari dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan semangat, tetap tenang, tidak panik menghadapi kasus virus corona. Ada beberapa alasan saya membuat video ini. Yang pertama, COVID-19 itu atau virus corona itu termasuk virus baru yang meresahkan dunia, sehingga WHO atau Badan Kesehatan Dunia menetapkan kasus ini sebagai pandemi karena seluruh dunia diresahkan dengan kasus ini. Yang kedua, tren kasus COVID-19 ini terus meningkat. Saya pantau dari websitenya gugus tugas maupun Kemenkes RI dan websitenya WHO, itu sampai kemarin sampai hari ini juga ini terus meningkat. Baik yang positif, yang PDP maupun yang ODP. Nah, saya mau jelaskan beberapa istilah ini, saudara. PDP itu singkatan dari pasien dalam pengawasan. Jadi ini sering juga disebut dengan suspek. Jadi orang yang suspek COVID-19 itu berarti dia sudah ada dalam tahap PDP. Nah, PDP itu adalah seseorang yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut dengan gejala dia demam dengan suhu badan 38 derajat atau lebih, lalu disertai dengan gejala-gejala yang lain seperti sesak napas, sakit tenggorokan, batuk dan pilek, atau lemah, letih, lesu. Jadi disertai salah satu dari gejala-gejala itu. Nah, orang yang demikian itu dikategorikan sebagai PDP. Nah, setelah diperiksa oleh medis, secara klinis ternyata tidak ditemukan penyebab lain menurut hasil diagnosa klinis. Istilah lainnya, penyebabnya itu belum ditemukan, belum bisa disimpulkan sebenarnya. Termasuk ketika didiagnosa COVID-19 juga masih belum bisa ditemukan penyebabnya. Jadi masih mengambang gitu. Nah, setelah diteliti riwayatnya, ternyata 14 hari terakhir sebelum timbul gejala itu, orang yang bersangkutan itu pernah pergi atau tinggal di luar negeri di tempat di mana negara itu terpapar virus corona, atau dia pernah pergi atau tinggal ke suatu daerah di Indonesia, daerah itu terpapar virus corona. Jadi itu dicurigai sebagai mengalami COVID-19 sehingga disimpulkan sebagai PDP. Atau dia pernah kontak dengan pasien positif corona, jadi dia pernah kontak. Nah, yang kedua itu ODP. ODP itu singkatan dari orang dalam pemantauan. Nah, ini sebenarnya sama dengan PDP, hanya bedanya kalau PDP itu gejala yang dia alami itu mengalami ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Tapi yang ODP ini tidak mengalami ISPA, dia hanya demam tinggi dengan suhu badan 38 derajat atau lebih, disertai dengan salah satu dari gejala-gejala yang lain seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, lelah. Nah, gejala yang lain, riwayat yang lain juga sama dengan PDP. Jadi bedanya hanya di situ.
Lalu alasan ketiga mengapa saya membuat video ini, karena saya mengamati di media sosial baik WA, Facebook, Instagram, berita-berita online maupun televisi, ada kecenderungan masyarakat ini sedang panik dalam menghadapi kasus virus corona ini. Ada dua gaya atau perilaku paniknya. Yang pertama, dia datang ke pasar, pusat-pusat perbelanjaan itu dengan memborong banyak sekali alat-alat atau bahan medis, bahan kesehatan maupun kebutuhan pokok. Jadi alat-alat atau bahan medis itu seperti apa itu? Masker, hand sanitizer, maupun alat-alat yang lainnya. Jadi saya sudah keliling ini beberapa Indomaret, Alfamart maupun pusat-pusat perbelanjaan di Banjarmasin ini untuk mencari masker saja. Sulit sekali dapatnya. Kalau toh pun bisa dapat, itu harus pakai surat dari instansi, dan itu hanya dibatasi 1 kotak saja untuk masker. Jadi itu sulit ya. Artinya apa, saudara? Dengan panik buying ini, dengan orang hanya fokus pada dirinya dengan memborong semua alat itu, akhirnya apa? Stok di pasaran habis. Nah, akibat lain dari stok di pasaran habis itu, orang lain tidak bisa beli, padahal dia sangat perlu itu. Nah, akibat yang kedua, harga naik. Bentuk panik yang kedua itu stres. Orang gelisah. Jadi apa ya, semacam trauma gitu. Dikit-dikit batuk, pilek, aduh, ini jangan-jangan corona. Dikit-dikit demam, ini jangan-jangan corona. Jadi ketika gejala salah satu saja gejalanya muncul, orang sudah berpikir ini corona nih. Nah, karena dia berpikir begitu, akibatnya apa yang terjadi? Tensinya tinggi. Naik tensinya. Karena stres itu. Nah, yang keempat, video ini saya buat sebenarnya untuk melawan hoax atau berita bohong. Jadi dalam kasus-kasus seperti itu kita melihat banyak sekali beredar berita-berita bohong. Terutama media-media online, media-media sosial, yang berbicara tentang COVID-19, fenomena yang terkait dengan COVID-19. Saya menerima beberapa berita bohong itu di WA yang di-share oleh teman-teman. Tapi setelah saya cross check, saya teliti dengan baik, saya cari sumber yang sebenarnya, ternyata itu tidak benar. Nah, bisa saudara bayangkan, dalam situasi panik seperti ini, orang tidak bisa lagi membedakan berita ini bohong atau tidak. Pokoknya semua berita yang berhubungan dengan COVID-19 itu dianggap sebagai kebenaran. Kenapa? Karena dia udah panik, dia nggak memikirkan ini benar atau tidak gitu. Nah, hanya orang-orang tertentu saja yang literasi informasinya baguslah yang bisa menyeleksi berita ini benar atau tidak. Jadi dia sharing dulu sebelum memutuskan ini benar atau tidak. Nah, oleh karena itu, dalam rangka mengatasi hoax itulah maka saya belajar keras tentang COVID-19 ini. Saya pelajari semua panduan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan RI maupun oleh gugus tugas COVID-19. Lalu saya rangkum itu menjadi alat video ini, bahan video ini. Jadi video ini sumbernya itu dari sumber-sumber terpercaya. Harapan saya ini bisa
mengatasi berita-berita bohong itu. Jadi saudara-saudari, jangan cepat percaya dengan berita. Harus dikonfirmasi, harus dipastikan kebenarannya. Jangan cepat-cepat dibagikan ke orang lain. Sharing dulu sebelum share. Diskusikan dulu, pastikan dulu, cross check dulu, lakukan triangulasi dulu. Kalau benar, baru share ke orang lain. Nah, dengan 4 alasan itu saya bertanya pada diri, apa yang harus saya lakukan? Saya tahu bahwa sebagai warga negara saya harus berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah ini. Saya harus berkontribusi. Tapi saya tidak tahu harus melakukan apa. Karena saya bukan medis. Saya bukan tenaga kesehatan. Saya bukan dokter. Saya bukan orang yang berwenang mengambil keputusan. Saya bukan pejabat. Saya ini hanya orang biasa, masyarakat awam yang tidak punya wewenang melakukan apapun. Tapi saya tahu bahwa saya harus melakukan apapun. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk membuat video ini sebagai salah satu kontribusi saya untuk mencegah penularan virus corona ini. Dengan banyak orang yang mengetahui informasi tentang virus corona ini dan melakukan tindakan pencegahan, maka penularan virus corona ini bisa diputuskan. Jadi mata rantainya itu bisa diputuskan. Itulah sebabnya selain dari menjaga kesehatan diri dan keluarga, saya juga ingin berbagi informasi untuk masyarakat dimanapun berada. Jadi ini semacam upaya membantu pemerintah dalam mensosialisasikan tentang virus corona. Baik, ada beberapa hal penting pokok bahasan yang akan saya sampaikan dalam video ini. Karena itu ikuti video ini sampai selesai supaya dapat gambaran utuh tentang isinya. Pertama, saya akan bicara tentang asal-usul COVID-19. Bagaimana sih ceritanya? Kok dia menjadi heboh? Kok menjadi menggegerkan dunia begitu? Yang kedua, saya akan tunjukkan data kasus terkini tentang COVID-19 sampai hari kemarin, itu tanggal 22 Maret 2020. Kemudian saya akan perlihatkan gejala-gejalanya. Gejala orang yang mengalami COVID-19 itu, terinfeksi COVID-19 itu seperti apa. Lalu saya akan memperlihatkan bagaimana proses penularannya. Lalu yang kelima, yang kedua data kasus, yang ketiga gejala, yang keempat proses penularan, yang kelima cara mencegah. Bagaimana cara mencegah supaya tidak tertular COVID-19 atau tertular virus corona. Yang keenam, bagaimana cara mengatasinya kalau ada gejala-gejala ke sana, ke arah COVID-19. Dan yang terakhir, yakni yang ketujuh, adalah literasi informasi. Jadi saya ingin rekomendasikan beberapa sumber terpercaya yang mestinya bisa kita akses dalam mencari informasi tentang virus corona atau COVID-19. Jadi kita tidak sembarang mencari berita, tidak sembarang menerima berita begitu saja. Baik, kita mulai. Asal-usul virus corona. Jadi virus corona ini awal kasusnya terdeteksi di kota Wuhan, provinsi Hubei, daerah Cina, negara Cina. Sehingga virus ini diklaim atau diakui sebagai virus baru yang berasal dari Cina.
pada tanggal 30 Desember 2019, Badan Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa ada kasus baru yang masuk klaster pneumonia. Artinya ini klaster penyakit radang paru-paru, tapi tidak diketahui penyebab dan asal penyakitnya. Belum jelas. Sehingga ini dikategorikan sebagai virus baru. 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasinya sebagai jenis baru coronavirus yang disingkat dengan COVID-19. Kemudian tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai Public Health Emergency of International Concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Jadi ini benar-benar meresahkan dunia. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit corona pada manusia ini dengan sebutan coronavirus disease atau COVID-19. 19 itu singkatan dari tahun 2019. Ya, jadi ini label sejarah peristiwa kejadian itu. Lalu di Indonesia mulai ada laporan tentang adanya kasus virus corona yang masuk ke Indonesia itu dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020. Jadi 2 Maret 2020 itu mulai terkonfirmasi ada virus corona di Indonesia. Tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Artinya, wabah penyakit yang terjangkit serempak di mana-mana. Hampir di seluruh dunia, hampir. Tapi dia luas gitu. Jadi ya serempak di mana-mana dalam skop geografi yang luas. Data kasus atau situasi virus corona terkini baik secara global maupun di Indonesia, ini saya tunjukkan langsung datanya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan sumber ini mereka peroleh juga dari WHO untuk data globalnya seperti berikut. Kemudian gejalanya seperti apa? Gejala virus corona ini, orang yang terinfeksi virus corona ini sebenarnya mirip dengan orang yang sedang kena batuk pilek ya. Jadi ada 5 gejala utamanya. Pertama, orang itu demam dengan suhu badan 38 derajat atau lebih. Okay. Kemudian dia sesak napas. Lalu batuk pilek. Kemudian dia sakit tenggorokannya. Lalu yang kelima itu merasa lelah, merasa lesu, merasa letih badannya, tidak bergairah, tidak berdaya. Nah, lebih lanjut nanti lihat ini. Lalu bagaimana cara penularannya? Ini sangat penting. Semua kita harus tahu bagaimana cara penularannya. Tapi masalahnya adalah karakteristik virus ini dan bagaimana proses penularan serta penyebarannya. WHO maupun Dinas Kesehatan RI sendiri belum bisa menyimpulkan secara pasti bagaimana prosesnya.
memang ada dugaan, tapi ini masih dugaan ya. Diduga dari hewan ke manusia, itu proses penularannya dari hewan ke manusia. Nah, ada beberapa isu yang muncul bahwa ini dari kelelawar, hewan kelelawar. Tapi secara resmi pemerintah maupun WHO tidak menyimpulkan seperti itu. Tidak pernah mengatakan itu dari kelelawar. Hanya dikatakan dari hewan, tapi hewan jenis mana tidak diketahui. Tidak diketahui. Nah, jadi mengapa dugaan itu muncul? Karena berdasarkan latar belakang sejarahnya, virus ini asalnya dari kota Wuhan. Nah, di sana itu semua kasus yang di sana itu punya riwayat kontak dengan pasar hewan. Jadi di situ, sehingga diasumsikan, tapi ini masih berupa hipotesa, diasumsikan berasal dari hewan. Penularan dari manusia ke manusia itu sangat terbatas. Nah, itu kata Kemenkes. Tapi pertanyaannya adalah, kalau penularan dari manusia ke manusia itu sangat terbatas, mengapa kita diminta harus menjaga jarak dengan manusia? Nah, ini berkaitan dengan proses penularannya. Nanti kita jelaskan. Nah, karena belum diketahui bagaimana proses penularannya, sedangkan virus corona ini dikategorikan keluarga dengan virus MERS dan SARS, sehingga WHO menjadikan proses penularan MERS dan SARS itu sebagai acuan dalam membangun hipotesa atau dugaan terkait penularan virus corona ini. Nah, ada beberapa proses penularan yang diduga bisa menyebar virus corona. Pertama, dia penularannya melalui tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Jadi kalau kita batuk dan bersin itu dari sana menularnya. Lalu yang kedua, kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Nah, ini ada hubungannya juga sebenarnya dengan yang satu, sebenarnya nomor 1. Ketiga, menyentuh benda atau permukaan yang ada virus di atasnya. Dan kita menyentuh mulut, hidung maupun mata sebelum cuci tangan, maka di situ rentan terjangkit virus corona. Bagaimana pencegahannya? Jadi cara mencegahnya adalah memutus mata rantai penularannya itu. Jadi untuk mencegah penularan virus corona, maka mata rantai penularannya itu diputuskan. Nah, bagaimana cara memutuskannya? Yang pertama, karena dia menularnya itu diduga dari tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin, maka harus ada etika batuk dan bersinnya. Jadi jangan terus begitu aja, harus ditutup pakai masker atau dengan cara begini. Nah, ini contoh videonya. Bila batuk diambil sesak napas sebelah ke fasilitas kesehatan. Kemudian ini menyampaikan etika batuk Bapak Ibu. Jadi kalau kita batuk, gunakanlah masker. Terus yang kedua, kalau misalkan kita bersin, itu tutup hidung dan mulutnya bukan pakai tangan, tapi pakai lengan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau misalnya kita pakai tangan, tangan kita tuh kecuali kita langsung pakai sabun, karena kan kita buka atau apa, kita pakai lain, itu bisa mengeluarkan sama orang lain. Jadi kalau kita bersin atau batuk, pakailah lengan tangan. Terus kemudian atau bisa juga dengan tisu atau sapu tangan. Jadi kalau kita bersin atau batuk, pakailah tisu atau sapu tangan. Kemudian tisunya itu langsung dibuang di tempat sampah.
Kemudian jangan lupa cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, jadi mengapa pakai ini? Karena ini dianggap agak aman daripada ini. Bisa teman-teman bayangkan, saudara bayangkan, kita pegang binatang atau apapun, benda apapun yang di atasnya itu ada virus, lalu kemudian kita begini, otomatis virusnya itu masuk mulut sehingga terinfeksi. Makanya pakai ini, karena ini tidak pernah pegang sesuatu. Oke. Kemudian budayakan cuci tangan secara teratur menggunakan sabun. Nah, ini sekaligus nasihat juga bagi saya. Karena saya sendiri sebenarnya orang yang termasuk latah dengan kesehatan, yang tidak terlalu peduli. Sering cuci tangan memang, tapi pakai air saja, tidak pakai sabun. Nah, dengan kasus ini sebenarnya membuat saya sangat waspada, sehingga kesadaran saya untuk memelihara kesehatan itu meningkat sekarang. Termasuk sedikit-sedikit pakai sabun cuci tangan, cuci tangan pakai sabun. Datang dari luar, cuci tangan pakai sabun. Mau makan, cuci tangan pakai sabun. Yang biasanya hanya cuci tangan pakai air saja. Setelah makan, cuci tangan pakai sabun. Jadi ya, mau tidur, cuci tangan pakai sabun. Jadi ya lucu juga, tapi ada manfaatnya bagi saya. Saya punya kesadaran akhirnya tentang pentingnya cuci tangan. Konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Hati-hati kontak dengan hewan, karena tadi diduga dari hewan. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. Bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan atau ke dokter. Nah, ini petunjuk dari dinas Kementerian Kesehatan. Ini saya share di sini. Nah, karena belum diketahui secara pasti bagaimana proses penularannya, makanya pemerintah itu selalu menganjurkan selalu hati-hati, karena tidak diketahui dengan pasti. Misalnya kita sekarang dikenal dengan ramainya salah satu upaya mencegah penularan virus corona ini melalui menjaga jarak antar warga. Ketika kita berrelasi, bertemu dengan orang lain, perlu jaga jarak. Perlu jaga jarak. Nah, dengan cara hindari kerumunan yang ramai seperti di pasar-pasar, di mal-mal, di restoran, di kafe-kafe, maupun tempat peribadatan yang ramai itu. Hindari. Ya, memang prinsipnya hindari kontak dengan pasien atau dengan orang yang PDP dan ODP virus corona. Tapi kan kita tidak tahu apakah dia terkontaminasi tidak, apakah dia terinfeksi atau tidak, apakah dia tertular atau tidak, kita kan tidak tahu. Makanya cara waspadanya itu ya dengan cara tidak usah berjabat tangan, bersentuhan dengan orang lain. Bisa berjabat tangan tapi ubah dengan budaya lain, misalnya dengan cara begini atau dengan cara begini, tapi tetap tersenyum, jangan begini. Nah, itu kan tidak bagus ya. Jadi ada kesan ini ramah tapi wajahnya sangar atau kasar gitu. Intermezzo saja. Nah, apa sih manfaatnya kita menjaga jarak dengan orang lain itu, tidak bersentuhan dengan orang lain ketika bertemu dan sejenisnya? Nah, video ini membantu saya menjelaskannya. Ini mudah sekali untuk memahami. Karena itu saya berterima kasih dengan orang yang membuat video ini, karena membantu saya menjelaskan mengapa saya harus menjaga jarak dengan orang lain. Lihat itu.
Karena itu saya paham mengapa pemerintah menganjurkan supaya kita tetap tinggal di rumah, tidak keluar kalau tidak berkepentingan, karena ya itu tadi bisa jangkit dari orang ke orang itu. Ya, dengan tinggal di rumah berarti kita mencegah penularan virus corona. Dengan mencegah penularan virus corona berarti kita menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga kesehatan orang lain, dan menolong dokter juga. Karena apa? Karena dengan meningkatnya kasus virus corona, jam kerja dokter itu menjadi semakin padat dan berisiko, terutama bagi para dokter yang berada di garda terdepan dalam penangani kasus corona ini. Jadi sangat berisiko bagi mereka. Nah, ketika kita tinggal di rumah, kita memutuskan mata rantai penularan virus corona sehingga jumlah kasus menurun. Dengan menurunnya kasus, maka pasien yang dirawat sedikit. Dengan yang dirawat sedikit, maka risiko yang dialami oleh yang mengancam para dokter itu bisa diatasi. Jadi saya sangat salut dengan dokter, hormat dengan dokter. Kita harus berterima kasih dengan mereka, karena mereka, baik dokter maupun semua tim medis, semua tim kesehatan, itu saya sangat salut dengan mereka. Kita harus hormat, karena mereka merelakan dirinya untuk menyelamatkan nyawa mereka yang positif virus corona maupun ODP dan PDP. Mereka luar biasa, karena mereka melakukan pekerjaan yang mulia. Karena itu benar ada teman-teman bilang, kami tetap di sini, kami tetap bekerja untuk Anda tetap di rumah untuk kami. Itu kata-kata dokter yang mestinya kita harus taati itu, karena kita menghargai mereka dan hormat pada mereka. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih banyak kepada para medis yang sudah merelakan dirinya untuk menolong sesama kita yang sedang dirawat karena virus corona. Jadi mereka hebat. Bagaimana cara mengatasinya kalau terindikasi ada gejala virus corona, seperti gejala-gejala demam di atas 30 derajat Celcius suhu badannya, atau batuk, atau pilek, atau sesak napas, atau sakit tenggorokan, atau merasa lesu atau letih? Segera hubungi dokter, segera periksa ke rumah sakit maupun puskesmas. Kemudian yang terakhir adalah literasi informasi yang dapat dipercaya terkait COVID-19. Saya sengaja membagi link ini, saudara, karena salah satu keprihatinan saya adalah orang menjadi begitu gampang membagikan berita tanpa diteliti dulu ini valid atau tidak, ini benar atau tidak. Akhirnya ketika kita membagi berita bohong, orang mengkonsumsi berita yang bohong itu. Dengan demikian, kita orang yang sudah menyebarkan ketidakbenaran itu. Karena itu harus hati-hati. Nah, terkait dengan itu saya informasikan beberapa sumber informasi terpercaya terkait informasi seputar perkembangan terkini COVID-19.
Pertama, untuk tingkat global kita bisa akses Johns Hopkins University and Medicine dan WHO. Yang kedua, untuk tingkat Indonesia kita bisa akses website yang dibuat oleh gugus tugas COVID bentukan pemerintah RI, lalu website Kemenkes, lalu Kominfo membuat chatbot. Jadi di sana ada nomor WA 0811 33 39 9000. Ini nomor WA resmi yang dibuat oleh Kominfo RI. Lalu kamu simpan nomor WA itu. Setelah kamu simpan, kita tinggal ketik halo gitu. Dan nanti akan otomatis ada balasan dari mereka. Kita mau informasi seperti apa, itu ada di situ. Atau ketik selamat malam. Nanti sistem otomatis balas. Lalu ada hotline 119 dengan extensionnya 9. Lalu ada bisa juga akses website pemerintah maupun dinas kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, bisa juga akses koran-koran nasional yang terpercaya. Jadi baca juga koran-koran nasional yang terpercaya. Jadi itu sumber-sumber yang bisa kita gunakan. Baik, itu panduan singkat yang dapat saya bagikan. Semoga ini bermanfaat bagi saudara-saudari semua. Saya minta bantu kita semua sebagai warga negara Indonesia. Mari berkontribusi bantu pemerintah menyebarkan informasi-informasi terpercaya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara ini, yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu jika Anda merasa ini bermanfaat, edarkan, share itu ke teman-temanmu supaya mereka juga mengetahuinya.